Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terkait dari pembahasan sebelumnya, yaitu dari rasio aktivitas. Selanjutnya, analisis rasio keuangan yang keempat itu adalah rasio profitabilitas. Oke. Nah, rasio profitabilitas ini namanya juga udah kata-kata profit ya, berarti laba. Oke, profit ataupun laba ataupun keuntungan. Jadi cara untuk mengingatnya adalah rasio yang mengukur mampunya perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, cara menghasilkan laba itu dari mana? Yaitu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aset, modal, atau juga penjualan perusahaan. Nah, rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Biasanya dinilai oleh investor ataupun kreditur bank untuk menilai laba investasi yang akan diperoleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan hutang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber data lainnya, sehingga terlihat pula tingkat efisiensi perusahaan tersebut. Nah, efisiensi dan efektivitas manajemen tersebut juga dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Idealnya memang semakin tinggi nilai rasio dari nilai rasio profitabilitas ini, maka semakin baiklah juga kondisi perusahaan berdasarkan rasio profitabilitasnya. Mengapa demikian? Karena nilai yang tinggi menggambarkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang tinggi dan dapat dilihat pula dari tingkat pendapatan dan arus kas. Nah, jadi rasio profitabilitas ini akan mengungkapkan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan. Bahkan mempengaruhi pula sistem pencatatan kas kecil dari perusahaan tersebut. Tentunya dari rasio profitabilitas ini, manfaat dari rasio profitabilitas ini kita harus tahu, yaitu perusahaan sebaiknya wajib membuat profitabilitas saat menghitung baik laba atau rugi perusahaan. Nah, manfaat dari rasio profitabilitas ini yang pertama dapat mengetahui secara pasti laba keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu. Nah, yang kedua, eh, rasio profitabilitas itu dapat menjadi tolak ukur dalam eh, bank atau investor itu melakukan penilaian kepada perusahaan. Nah, dengan adanya rasio profitabilitas yang baik, investor akan menilai, oh bahwasanya perusahaan ini untung loh, atau perusahaan ini rugi loh. Kalau untung kita lakukan investasi, namun kalau rugi di stop dulu. Ketiga, memahami efisiensi dari sebuah bisnis. Yang keempat, untuk manajer perusahaan, rasio profitabilitas ini menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kelima, sebagai tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah saham perusahaan itu layak untuk dibeli. Kemudian, sebagai acuan dasar dalam aspek pajak perusahaan. Nah, jadi pada intinya memang rasio profitabilitas ini sangat penting dan bisa dibuat sebagai kinerja keuangan perusahaan. Ya. Oke, itu tadi sekilas tentang rasio profitabilitas dan juga manfaatnya. Kita lanjut ke jenis dari rasio profitabilitas itu apa saja. Yang pertama itu ada return on asset atau hasil pengembalian atas aset atau biasa disingkat dengan ROA.
rumus dari ROA ini adalah earning after tax atau EAT dibagi dengan total aset. Nah, jadi earning after tax itu adalah laba bersih setelah pajak. Oke, penjelasan dari rasio ini yaitu rasio yang menunjukkan mampunya perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Nah, rasio ini sangat penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin efisienlah penggunaan aktiva perusahaan, atau dengan kata lain, dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan juga sebaliknya. Standar rasio ini adalah 20%. Oke, contohnya misalnya tahun 2019 hasilnya adalah ROA-nya 0,124, kemudian tahun 2020 0,119. Cara menganalisisnya yaitu setiap Rp1 total aset dapat berkontribusi menciptakan 0,124 laba bersih. Kemudian yang tahun 2020 artinya setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan 0,119 laba bersih. Nah, jadi interpretasi untuk tahun 2019 dan 2020 yaitu hasil pengembalian atas aset tahun 2019 itu jauh lebih baik daripada tahun 2020. Karena kontribusi total aset terhadap laba bersih di tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, jika rata-rata industri untuk rasio perputaran jika rata-rata industri untuk rasio hasil pengembalian atas aset, ini hasil pengembalian atas aset adalah 20%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi total aset terhadap laba bersih di kedua tahun cenderung kurang baik karena besaran rasionya masih di bawah rata-rata. Hal ini dapat disebabkan bisa saja ya karena aktivitas penjualan yang belum optimal, banyak aset yang tidak produktif, belum dimanfaatkannya total aset secara maksimal untuk menciptakan penjualan tentunya, dan yang mungkin terakhir terlalu besarnya beban operasional serta beban-beban lain dari perusahaan tersebut. Oke, yang kedua, ROE atau Return on Equity, hasil pengembalian atas ekuitas. Rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan total equity. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini sangat penting memang bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin besar ROE, maka semakin efisienlah penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Kemudian, standar rasio hasil pengembalian atas aset adalah 30%. Sebenarnya ini standar hasil pengembalian atas ekuitas ya. Yaitu 30%. Oke, ini contohnya. Nah, di tahun 2019 hasilnya adalah 0,235 atau Oke, kita lanjut. Di tahun 2020 hasilnya adalah 0,245. Nah, artinya di tahun 2019 setiap Rp1
ekuitas dapat berkontribusi menciptakan 0,235 laba bersih. Oke, yang kedua tahun 2020 artinya setiap Rp1 ekuitas turut berkontribusi menciptakan 0,245 laba bersih. Nah, jadi kesimpulannya yaitu interpretasinya hasil pengembalian atas ekuitas tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Karena kontribusi ekuitas terhadap laba bersih di tahun 2019 ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan demikian, terjadilah peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Jika rata-rata industri untuk untuk rasio pengembalian atas aset, pengembalian atas ekuitas itu adalah sebesar 30%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekuitas terhadap laba bersih di kedua tahun ini masih cenderung kurang baik. Karena apa? Semua masih di bawah 30%. Oke, karena besaran rasionya masih di bawah rata-rata industri. Bisa saja hal ini disebabkan karena sama seperti yang tadi ya, aktivitas penjualan yang belum maksimalnya penggunaan modal untuk menciptakan penjualan, dan terlalu besar beban operasional. Kemudian yang ketiga ada gross profit margin atau margin laba kotor. Oke, rumusnya adalah gross profit dibagi dengan sales. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisien yang dicapai oleh bagian produksi. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Standarnya adalah 28%. Nah, ini ada contohnya di tahun 2019, GPM sebesar 31,2%, ataupun 0,312. Artinya, besarnya laba kotor adalah 31,2% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, besarnya harga pokok penjualan adalah 68,8% didapat dari 100 dikurang 31,2 dari total penjualan bersih. Artinya, setiap Rp1 penjualan bersih memuat 0,688 harga pokok penjualan dan turut berkontribusi menciptakan 0,312 laba kotor. Oke, itu tuh tahun 2019. Untuk di tahun 2020, GPM itu sebesar 0,318 atau 31,8%. Artinya, besarnya laba kotor adalah 31,8% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, besarnya harga pokok penjualan adalah 68,2%. Atau dari hasil 100 dikurang 31,8 dari total penjualan bersih. Setiap Rp1 penjualan bersih memuat 0,682 harga pokok penjualan dan turut berkontribusi menciptakan 0,318 laba kotor. Nah, interpretasinya yaitu margin laba kotor tahun 2020 itu lebih baik dari tahun 2019. Oke.
Dengan demikian, telah terjadilah peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Jika rata-rata industri untuk margin laba kotor adalah 28%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba kotor itu sudah baik di kedua tahun tersebut, karena sudah di atas rata-rata industri. Oke. Tetapi perlu juga bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan yang namanya harga jual yang tentu saja dengan memperhatikan batas atas harga jual dari pesaing dan mengurangi harga pokok penjualan, misalnya dengan mencari pemasok pada harga yang sedikit lebih rendah namun dengan kualitas barang-barang yang sama atau sejenis. Oke, itu yang ketiga untuk gross profit margin. Kita lanjut ke yang keempat dari jenis rasio likuiditas. Itu ada operating profit margin atau OPM atau margin laba operasional. Rumus dari OPM adalah EBIT dibagi dengan sales. Oke, EBIT itu adalah laba sebelum bunga dan pajak, sales itu adalah penjualan. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin lebih efisien dalam menjalankan operasi ataupun operasional perusahaan tersebut. Standar rasio margin laba operasional adalah 23%. Oke, contohnya di tahun 2019, OPM itu sama dengan 0,279 atau 27,9%. Artinya, besarnya laba operasional adalah 27,9% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,279 laba operasional. Kemudian di tahun 2020 OPM-nya yaitu sebesar 0,284 atau 28,4%. Ya, artinya besarnya laba operasional adalah 28,4% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah penjualan bersih itu dapat berkontribusi menciptakan eh, laba operasional sebesar 0,284. Oke, jadi interpretasi untuk operating profit margin yaitu margin laba operasional tahun 2020 itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan eh, tahun 2019 karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba operasional di tahun 2020 itu lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian, oke, telah terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Jika rata-rata industri untuk margin laba operasional adalah 23%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba operasional itu sudah baik di kedua tahun tersebut, karena sudah di atas rata-rata industri. Oke, yang terakhir dari profitabilitas atau jenis rasio profitabilitas itu adalah net profit margin atau margin laba bersih atau disingkat dengan NPM. NPM rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan sales. Oke, laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan.
Nah, artinya rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi yang dicapai bagian produksi, personalia, pemasaran, serta keuangan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasionalnya. Standar rasio margin laba bersih ini adalah sebesar 20%. Oke, net profit margin contohnya untuk tahun 2019 itu adalah 0,203 atau 20,3%. Artinya, besarnya laba bersih adalah 20,3% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,203 laba bersih. Nah, di tahun 2020, NPM itu sebesar 0,216 atau 21,6%. Artinya, besarnya laba bersih adalah 21,6% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap Rp1 penjualan bersih turut untuk berkontribusi menciptakan 0,216 laba bersih. Jadi interpretasi untuk rasio profitabilitas dari net profit margin ini adalah perbandingan dari tahun 2020 dan 2019, margin laba bersih tahun 2020 itu lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih di tahun 2020 itu lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian telah terjadilah peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, jika rata-rata rasio industri untuk margin laba operasional tadi ataupun margin laba bersih itu adalah 20%, maka dapat disimpulkan kontribusi penjualan bersih terhadap laba operasional itu sudah baik di kedua tahun tersebut karena sudah di atas rata-rata industri. Nah, jadi kesimpulannya dari keseluruhan yang 5 tadi dari contoh soal, rasio profitabilitas perusahaan telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini disebabkan karena perusahaan mampu melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya sehingga rasio ini meningkat. Dari 5 rasio profitabilitas yang sudah dihitung, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba dengan baik serta terjadi peningkatan laba yang relatif baik dari tahun 2019 ke tahun 2020. Oke, nah itu saja terkait penjelasan dari rasio profitabilitas. Silakan Anda pelajari dari modul yang sudah saya bagikan dan juga dari buku panduan ataupun buku referensi kita. Kemudian juga saya sudah mengirimkan tugas Anda lewat Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.